Uh, Pak Ijang apakah sudah masuk? Sambil menunggu Pak Ijang, mungkinnya kita bisa mulai saja agar saya ingin materi di pertemuan kita hari ini bisa selesai untuk larutan elektrolit sebelum kita masuk ke elektrokimia. Tapi sebelumnya saya minta izin untuk host, saya belum bisa share screen. Nabila mungkin ya? Bisa tolong dibuka untuk agar saya bisa share screen. Saya masih belum bisa share screen. Maaf Ibu, Nabilanya belum join Zoom. Terus ini siapa hostnya? Kurang tahu Bu. Hostnya nggak ada ya? Nggak ada host? Ya, berarti saya memang belum bisa share screen dulu kalau gitu. Ini masih host disable participants share screen. Ya. Sini memang nggak ada hostnya juga kalau saya lihat. Sebentar Bu, saya hubungi Nabila. Oke.
mungkin kita bisa, saya coba cek dulu untuk Zoom yang lain. Nanti kalau misalnya bisa pakai yang departemen, saya coba share ke kalian supaya bisa langsung mulai ya. Saya lihat dulu sebentar. Oke, mungkin bisa dimulai ya sekarang ya. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk perkuliahan kita. Oke, mungkin sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya mau sedikit review dulu. Kemarin kalau tidak salah, saya menugaskan ya ada tugas untuk latihan soal yang ini. Bisa dikerjakan? Atau sudah dikerjakan? Belum kan ya? Kemarin masih contoh untuk yang ini, ya. Yang ininya sudah coba dikerjakan? Halo? Sudah coba dikerjakan belum? Kita coba kerjakan dulu ya yang ininya, biar kaliannya betul-betul. Suara saya sudah masuk kan ya? Sudah, Ibu. Oke, ada yang sudah mencoba mengerjakan? Oke, yang ini soalnya mengenai hantaran listrik molar Tahingga dari beberapa senyawa, seperti yang sudah dibahas di pertemuan kita 2 minggu ke belakang mungkin ya, mengenai hantaran molar pada pengenceran Tahingga. Untuk kelarutan elektrolit yang lemah itu kita tidak bisa melakukan pengukuran gitu ya di lab. Kita tidak bisa melakukan pengukuran. Yang bisa dilakukan itu adalah untuk larutan elektrolit yang kuat. Kenapa demikian? Kalian sudah pernah melihat fenomenanya seperti data yang diperlihatkan pada grafik berikut gitu ya, seperti ini grafiknya. Jadi untuk larutan elektrolit yang asam lemah itu ketika konsentrasinya sangat kecil gitu ya, maka dia kapan ekstrapolasi itu kalian tidak akan mendapatkan nilainya berapa. Nah, siasatnya bagaimana? Itu dikemukakan oleh Foros gitu kan ya, bahwa untuk larutan elektrolit lemah kita bisa menentukan nilai hantaran molarnya itu pada pengenceran Tahingga itu dengan cara kita menentukan dari larutan elektrolit kuatnya. Dalam hal ini misalnya yang diketahui yang ditanyakan adalah LiNO3. Nah, kita bisa menentukan LiNO3 atau misalnya kita katakan LiNO3 pun misalnya dia elektrolit kuat, tapi di sini tidak diketahui datanya gitu ya. Tapi kita bisa menentukan dengan cara kita menentukan atau mengetahui data-data dari garam-garam yang lain. Caranya bagaimana? Kita mengetahui hantaran molar dari setiap spesies-spesiesnya. Misalnya di sini LiNO3 itu kan berarti dia terdiri dari Li plus dan NO3 min kan ya. Kemudian kalau KNO3 dia itu terdiri dari apa saja? K plus dan NO3. KCl dari K plus dan Cl.
Li dan Cl min, Li plus dan Cl min. Bagaimana cara kita menentukan LiNO3 min? Di sini kan tidak ada data LiNO3 min, tapi kita bisa menentukan dari spesies-spesies yang ada, gitu ya. Kira-kira yang digunakan yang mana saja, sehingga kita bisa mendapatkan adanya spesies Li plus dan NO3 min. Di sini kan kita sama ke NO3. ini kan di sini dapat ya, tuh NO3-nya dapat dari sini, gitu. Tetapi dari LiCl, kemudian kita gunakan KNO3, kita ada kelebihan apa di sini? Cl dan K. Ya. Sehingga di sini K dan Cl-nya itu harus dihilangkan dengan cara kita menggunakan data KCl. Gitu ya, sehingga untuk mendapatkan nilai hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk larutan LiNO3, gitu ya, kita bisa menentukan dari hantaran molar, sebenarnya hantaran molar pada pengenceran tahingga ini sedikit enak. LiNO3 sama dengan hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk LiCl, gitu kan ya, ditambah hantaran molar pada pengenceran tahingga dari KNO3, terus dikurangi hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk KCl. Nah ya, kalau kalian masih nggak percaya, ini tulis saja gitu, hantaran molar untuk Li plus ditambah hantaran molar pengenceran tahingga untuk Cl min ditambah hantaran molar pengenceran tahingga untuk H plus ditambah hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk NO3 min, terus dikurangi dengan hantaran molar pada pengenceran tahingga dari H plus dan dari Cl min. Ya, di sini ada yang dicoret tidak, yang habis? Yang Cl kan habis ya. Tuh, yang Cl kan habis. Cl habis gitu, terus yang mana lagi? K plus. Yang K plus habis, sehingga kita akan memperoleh hantaran molar pada pengenceran tahingga dari LiNO3 kan ya. Nanti saya tinggal ini dengan ini, berarti kita sudah cocok kan? LiNO3 berarti memang seperti ini. Nanti kalian tinggal melakukan proses penambahan dan pengurangan. LiCl berarti kan 90,9 ditambah KNO3 114,5 dikurangi KCl 105,0. Hasilnya dapat berapa? Satuannya jangan lupa di sini dituliskan ya. Kalau misalnya kalian bisa dituliskan, ini boleh dikurungin. Kalian tuliskan baru satuannya boleh ohm dan 1 cm kuadrat dan 1 cm kuadrat mol min 1. Jadi kalian akan dapat hasilnya berapa. Itu ya. Ini untuk contoh dari perhitungan hantaran listrik molar untuk pengenceran tahingga. Gitu ya. Terlepas dari dia lemah atau asamnya, tapi kalau misalnya data yang tidak diketahui, kalian bisa melakukan perhitungan dari data yang sudah diketahui. Ya, seperti itu. Saya stop share screen, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Pak Ijang sudah masuk belum? Pak Ijang belum masuk. Oke. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini itu masih melanjutkan tentang pembahasan larutan elektrolit dengan sub penerapan pengukuran daya hantar keaktifan ion dalam larutan. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita melihat dari topik bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai mobilitas ion. Sebetulnya untuk mobilitas ion ini lebih cocok dimasukkannya di materi sebelumnya ya. Karena ini merupakan suatu bagian kecil, suatu bagian dari yang bisa kita sambungkan di materi sebelumnya mengenai hantaran molar, mengenai hantaran, mengenai hambatan gitu ya. Kemudian lebih spesifiknya sekarang itu akan membahas mengenai penerapan pengukuran daya hantar, di mana penerapan pengukuran daya hantar ini
di mana penerapan pengukuran daya hantar ini itu meliputi yang akan kita bahas itu. Jadi kalian mengukur daya hantar itu fungsinya untuk apa aja sih? Yang pertama, bisa diaplikasikan pada titrasi konduktometri. Yang kedua, dapat diaplikasikan pada penentuan hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan kan di dalamnya kan berarti dalam bentuk KSP ya. Kalau kalian bisa menentukan KSP, berarti kan kalian juga bisa menentukan kelarutannya ya. Kemudian penentuan tetapan disosiasi atau alfa. Serta kita akan pelajari juga mengenai keaktifan ion dalam larutan, di mana pendekatan yang dilakukan itu dengan menggunakan teori Debye-Hackel untuk larutan elektrolit. Nah, untuk teori Debye-Hackel ini kalian akan melihat bagaimana teori ini seperti biasa gitu ya, ketika suatu teori diterapkan itu akan ada batasan-batasan atau ada limitasi terhadap pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Debye-Hackel juga sama. Kalau misalnya pada sifat koligatif larutan, misalnya kan kalian mengasumsikan bahwa zat terlarutnya itu bersifat tidak mudah menguap gitu kan ya. Kalau misalnya mudah menguap berarti ya kita tidak bisa menemukan lagi penurunan titik beku, kenaikan titik didih, itu tidak akan seperti itu lagi. Nah, di sini pun teori Debye-Hackel akan ada beberapa pendekatan atau asumsi-asumsi yang dilakukan oleh Debye ataupun oleh Hackel ya. Oke, sebelum kita masuk ke teori Debye-Hackel, kita akan masuk dalam mobilitas ion, di mana pada pertemuan 3 minggu ke belakang, ketika kalian membahas bilangan angkut, kalian mengetahui bahwa pada bilangan angkut tersebut ada metode Hittorf, ada metode moving boundary gitu ya. Kita mengetahui bahwa untuk setiap spesi, let's say misalnya kalian punya NaCl atau kemarin MgCl2 ya dicontohkannya itu. Nah, Mg dengan Cl ini kemampuan spesi kation Mg2+ dengan Cl2, Cl- gitu ya, kan memiliki kemampuan untuk membawa arus yang berbeda-beda. Di mana hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti misalnya ada muatan, misalnya kemudian kecepatan ion dalam membawa larutan, membawa arus gitu ya. Nah, di sini yang akan dibahas lebih spesifik adalah mengenai mobilitas ion. Baru saja saya katakan bahwa ada suatu parameter yang mempengaruhi seperti misalnya kecepatan. Nah, kecepatan itu bagaimana? Itu dibahas dalam suatu mobilitas ion. Gitu ya. Mobilitas ion ini itu dilambangkan dengan U gitu ya. Kalau di sini dilambangkan dengan U. Artinya apa? U plus dan U min itu adalah mobilitas ion untuk kation, berarti ini untuk kation, berarti yang ini untuk anion. Ya, di mana untuk menjelaskan ini semua kita perlu melakukan penurunan rumus gitu ya, yang kalian tidak boleh melupakan materi di pertemuan sebelumnya. Seperti misalnya kalian harus tahu bagaimana hubungan dari hantaran, kemudian bagaimana hubungan dari hambatan. Kita ketahui bahwa R itu apa? Kalian masih ingat tidak? R itu adalah Rho dikalikan dengan L per A gitu kan ya. Kemudian kita ketahui juga bahwa L itu adalah kebalikan dari hambatan. Sehingga kalau misalnya kalian mau masukkan bentuk ini ke dalam penurunan rumus ini, nanti akan penurunannya seperti ini. Saya tidak akan membahas detail untuk penurunan rumusnya, tapi mungkin saya akan berikan PPT-nya supaya kalian bisa mempelajari, karena untuk penurunan ini akan lumayan gitu ya, akan mengambil waktu juga. Yang terpenting adalah di sini kalian memahami bahwa mobilitas itu mempengaruhi kemampuan suatu spesi, dalam hal ini kation ataupun anion, dalam membawa arus gitu ya. Yang dinyatakan dalam kemarin itu adalah bilangan angkut, di mana kita ketahui jumlah total dari arus yang dibawa oleh suatu spesi itu merupakan penjumlahan dari arus kation dan juga arus anion. Mungkin kalau saya bahas secara sederhana gitu ya, ini kan I total itu adalah I dari kation ditambah dengan I dari anion. Kita tahu bahwa I dari kation itu adalah V nu N Na Ze.
Gitu ya. Dan kalau anion berarti untuk anionnya dibagi dengan C dan V. C itu adalah konsentrasi, V itu adalah volume. Kalian lakukan penurunan rumus, kalian akan mendapatkan suatu penurunan yang nanti akhirnya itu adalah kalian menemukan suatu mobilitas ion, di mana mobilitas ion itu di sini ada alfa, Z, dan F. Alfa ini jangan bingung dulu karena mungkin kalian sudah pernah mengenal. Di sebelumnya itu menggunakan lambangnya itu seperti segitiga, tapi bagian bawahnya nggak ada garisnya gitu ya. Seperti ini. Nah, ini tuh merupakan alfa, bentuknya dalam bentuk tulisannya alfa negatif ya. Kalau sebelumnya hantaran molarnya itu bentuknya seperti ini kan ya, dan untuk hantaran molar pada pengenceran tahingga itu seperti ini. Nah, kalau misalnya pada kita menyatakan dalam bentuk hantaran molar untuk kation dan anion, biasanya di beberapa buku itu digunakan dalam bentuk penyimbolannya itu alfa. Ini maksudnya sama saja. Ini adalah hantaran molar, tapi bukan hantaran molar pada pengenceran tahingga. Kalau misalnya hantaran molar pada pengenceran tahingga itu harus ada seperti ini. Itu ya. Terkadang di beberapa sumber juga menuliskan ketika sudah masuk dalam hantaran molar itu ada yang hanya menuliskan seperti ini saja. Ada juga yang menuliskan seperti ini, ada M-nya. Ya, ini maksudnya sama. Tapi when you find, kalau misalnya ada tahingga seperti ini, artinya dia pengenceran tahingga. Bentuknya seperti ini, sama artinya antara dua ini. Ya, dimana untuk mobilitas kation itu dipengaruhi oleh hantaran molar kation dibagi dengan Z. Z itu apa? Ada yang masih ingat? Z itu apa? Muatan. Ya, Z itu adalah muatan. Kalau misalnya di sini adalah Z plus, berarti dia adalah muatan untuk kation, gitu ya. Kalau misalnya Z min, berarti dia muatan untuk anion. Nah, F-nya itu apa? F-nya adalah bilangan Faraday. Gitu ya. Totalnya dari mobilitas ion berarti mobilitas kation ditambahkan dengan mobilitas anion. Gitu ya. Sekali lagi saya tidak akan menurunkan rumusnya secara jelas, gitu ya, karena nanti kalian juga akan bisa mempelajari di sini secara pribadi, bisa sambil dibuka juga seperti apa. Ini dituliskan saja di sini agar bisa jadi referensi bagi kalian. Nah, di sini ada beberapa data untuk nilai beberapa mobilitas ion pada suhu 298 Kelvin tekanan 1 atmosfer pada pengenceran tahingga. Berarti di sini diketahuinya itu mobilitas ion, saya katakan lagi, mobilitas ion itu seperti ini. Ketika dikatakan pada pengenceran tahingga berarti akan jadi seperti ini di atasnya. Ya, cirinya seperti itu untuk rumusannya. Untuk pelambangannya, di sini diketahui untuk beberapa jenis kation ataupun anion pada suhu 298 Kelvin tekanan 1 atmosfer. Pada kondisi tersebut diperoleh data mobilitas ion untuk H3O+, Li+, sampai dengan NO3-, baik itu kation ataupun anion, H+, ataupun OH-, H3O+, atau OH-. Apa yang kalian baca ketika kalian membaca, perhatikan data ini saja dulu sebelum ke grafik. Apa yang kalian temukan ketika kalian melihat tabel ini? Coba satu orang misalnya atau dua orang yang mau memberikan komentarnya. Apa yang kalian baca dari grafik ini? Tidak ada, ternyata masih lumayan ya elektrokimia. Mudah-mudahan juga bisa beres sampai 2 pertemuan. Ada yang mau kasih komentar untuk tabel di sini? Kalian membaca datanya bagaimana di sini, nilai-nilainya?
Dari kalau misalnya kalian bandingkan antara H3O plus dibandingkan dengan Li plus, Na plus, Mg2 plus, OH min, Cl min, Br min, dan NO3 min, kecenderungannya ada kecenderungan tidak untuk beberapa nilai dari anion ataupun kation di sini. Saya kasih clue saja. Di sini misalnya, kalau kalian perhatikan, untuk H3O+, kemudian dengan OH- dibandingkan dengan kation ataupun anion yang lain, nilainya bagaimana? Lebih tinggi. Jauh lebih tinggi ya, dibandingkan H3O+, dan OH- dibandingkan dengan kation ataupun anion yang lain, gitu ya. Kalau kalian perhatikan, selain H3O+ dan OH- ini, nilainya itu dia bernilai puluhan ya, di antara 40 sampai dengan sekitar 81. Sedangkan pada H3O+ dan OH- nilainya itu sampai 363 dan 206. Nah, kenapa menurut kalian untuk H3O+ ataupun untuk OH- nilai mobilitas ion pada kondisi ini, pada pengenceran Tahingga ini, nilainya sangat bisa dibilang cukup jauh ya dibandingkan dengan kation lain. Ada yang bisa memprediksi tidak fenomena apa yang terjadi di sini? Asam basa, Bu. Asam basa. Nah, kalau misalnya dalam bentuk pengenceran Tahingga, yang terjadi kira-kira apa di dalamnya? Kalau misalnya dalam bentuk H3O+ dan OH-. Ingat bahwa di dalam suatu larutan itu, dan apalagi pengenceran Tahingga, dia itu kan bergeraknya itu kan sangat bebas ya. Ini saya ada suatu gambaran, misalnya silakan diperhatikan dulu untuk fenomena ketika kita memiliki banyak suatu wadah, misalnya suatu sistem memiliki banyak H3O+ misalnya. Nah, ternyata yang terjadi adalah ketika kita punya banyak H3O+ atau ya kita punya H3O+, kan dia akan selalu dikelilingi gitu ya oleh, ini kurang plus. Itu kan dikelilingi oleh H2O. Ya, nah, pada kondisi seperti ini, itu H+ ini dia akan pindah ke tetangganya. Ya, dia akan pindah ke tetangganya sehingga apa yang terjadi? Bagian ini menjadi H2O, gitu ya. Bagian yang satunya lagi menjadi H3O+. Ini fenomena yang akan terjadi. Sehingga kenapa di sini nilai mobilitas ion dari H3O+ ini menjadi besar dibandingkan dengan Li+, Na+, dan seterusnya. Kalau pada Li+, Na+, Mg2+, kan fenomena seperti ini atau dikenalnya sebagai pindah ke tetangga gitu ya, itu tidak akan terjadi. Terjadinya itu ya pada H3O+, pada OH-. Kalau pada OH- bagaimana? Pada OH- juga sama. Di sini ada proses perpindahan dari H+, dari H2O ke OH-. Jadi misalnya kalau kalian lihat di sini ada H2O, di sini tuh kan ada banyak dalam sistem itu kan ya, ada H2O, H2O-nya kan ada banyak gitu ya, kemudian ada OH-. Nah, H2O yang ada di sini dia akan ditransfer ke OH-, sehingga yang terjadi apa? OH- yang ada di sini dia menjadi H2O, kemudian H2O yang ada di sini dia kehilangan satu buah H, sehingga menjadi OH-. Proses ini terus berlanjut gitu ya, sehingga itu yang mengakibatkan nilai dari OH- pun cukup besar. Di sini kalian melihat bahwa H3O+ lebih besar nilainya dibandingkan dengan OH-. Kenapa? Karena di sini nilai H3O+ ini dia akan lebih cepat proses bergeraknya, mobilitasnya itu lebih cepat. Proses perpindahan H+
transfer dari H3O+ ke H2O itu lebih cepat dibandingkan dengan proses transfer dari H+ dari H2O ke OH- gitu ya. Seperti itu alasannya, itu adalah mekanisme bagaimana perpindahan proton pada H3O-, H3O+, dan bagaimana proses perpindahan dari ion hidroksil pada OH- gitu ya. Jadi H+-nya itu dia pindah. Ini prosesnya terus berlanjut karena tahu bahwa di dalam satu lepton itu dia bukan ya antara H3O+, H2O-nya gitu. Sehingga itu yang mengakibatkan nilai dari H3O+ dan OH-nya itu dia jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Kita akan membahas ini lebih lanjut pada nanti aplikasi di bagian konduktometri, aplikasinya bagaimana akibatnya ketika kita memiliki misalnya HCl misalnya dalam suatu larutan, nilai konduktivitasnya dia kenapa lebih besar dibandingkan dengan misalnya pada CH3COH atau pada asam asetat. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pak Ijang? Saya mau nanya dong, Bu. Boleh, Pak Ijang. Sebentar, Pak Ijang belum masuk ya. Di laptop saya sebentar ya. Pak Ijang masih belum bisa masuk katanya. Oh, ya. Oke, silakan. Baik, Ibu. Saya masih bingung, Ibu. Tadi jadi alasannya itu karena pergerakannya atau karena apa sih namanya, Bu? Prosesnya itu terus berlanjut, Ibu? Karena pergerakan dan prosesnya terus berlanjut. Jadi pada gambar ini, ya, pada fenomena seperti ini, gitu ya, kalian akan melihat prosesnya itu H3O+, hanya itu ditransfer ke, jadi kalau misalnya kalian punya seperti ini, H, O, H, ini kan plus, itu kan ada H2O, gitu ya. Kemudian di sini misalnya ada H2O lagi, misalnya gitu. Yang pertama kan si H-nya itu kan dia transfer ke sini, ya, sehingga yang bagian di sini dia menjadi H2O, gitu kan ya. Ini Eka yang bukan yang bertanya. Iya, Ibu. Nah, sini kan jadi H, menjadi plus. Di sini masih tetap, gitu. Nah, apalagi yang terjadi? Yang di sini, H plus di sini, dia akan pindah lagi ke sebelah tetangganya. Menjadi HO, H gini, H2O. Di sini menjadi H2O lagi. Ya. Di sini jadi HO, H plus. Ini terus berlanjut kalau di sini ada tetangganya lagi. Dia akan berlanjut terus. Gitu. Prosesnya dia ada proses transfer. Gitu ya. Dan ini prosesnya berlangsung terus-menerus. Karena di dalam, kayak kalian bisa bayangkan H2O itu di dalam saya 1 mol itu kan ada berapa banyak jumlah partikel, 10 pangkat 23, itu terus berlanjut prosesnya, sehingga mengapa mobilitas dari H2O ini dia H3O+ dan OH- ini dia cukup besar. Pak Ijang tidak bisa masuk karena beliau laptopnya rusak ya, jadi izin terlebih dahulu. Nah, pada OH- juga sama Eka, kalau misalnya di sini Eka punya H- gitu ya, terus di sini misalnya H2O gitu ya, ini pun akan sama sih, H-nya itu dia akan transfer ke sini, sehingga misalnya ini sehingga menjadi HO, H di sini menjadi OH. Ini juga akan transfer lagi misalnya ke sebelahnya misalnya, sehingga di sebelahnya menjadi H2O lagi gitu, ini menjadi OH- balik lagi ya, ini menjadi OH, aduh loncat sih, OH- gitu. Ini prosesnya terus berlanjut, jadi memang prosesnya terus berlanjut, dan karena terjadi proses mobilitasnya yang terus bergerak gitu ya, H-nya gerak terus gitu ya, dari satu bagian ke bagian yang lain. Seperti itu ya Kak. Sudah mulai terbayang belum? Sudah, Ibu. Tapi Bu, berarti kalau yang lain, Bu, yang nilai mobilitas ionnya itu kecil,
apa prosesnya tidak berlanjut secara kontinu? Karena kalau misalnya yang lain prosesnya itu tidak, ya memang tidak bisa seperti H2O dan H3O plus ini. Kalau misalnya pada H3O plus misalnya tadi, ini kan dari H3O plusnya ini H-nya kan kelebihan kan ya, sehingga bisa ditransferkan ke H-nya, ke H2O. Nah, kalau misalnya pada Li plus, dia mau transfer kemana gitu, ya dia bergerak di bagian dianya saja gitu. Ini kan pada pengenceran terhingga, oh ya saya lupa, ini pada pelarutnya itu adalah H2O. Kalau misalnya Li plus, dia tidak menjadi menggantikan bagian H plusnya gitu. Dia tidak menjadi, walaupun dia menggantikan, mobilitasnya dia sangat kecil dibandingkan dengan ketika ada H3O plus di sana ataupun adanya OH- di sana. Begitu Eka. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, nah kalau sudah bisa ditangkap untuk bagian tabel, sekarang saya mau Anda melihat bagian ini. Bagian dari grafiknya. Kalau kalian melihat bagian grafik, misal di sini diketahui anion and cation ionic mobilities versus concentration for aqueous and HCl. Jadi ini untuk nilai mobilitas ion untuk kation maupun anion, di mana sumbu X-nya itu adalah konsentrasi, sumbu Y-nya itu adalah nilai mobilitas. Di mana mobilitas yang diketahui adalah mobilitas untuk kation dan mobilitas untuk anion. Pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Apa yang kalian baca ketika kalian melihat, artinya di sini umin itu dia punyanya siapa? Mobilitasnya siapa? Kalau NaCl, ini kan kita NaCl, Cl min, ya berarti U plusnya itu dia mobilitas untuk Na plus. Nah, kalau kalian baca di sini, apa yang kalian baca? Apa yang kalian tangkap? Bagaimana nilai mobilitas dari anion ketika kalian bandingkan dengan mobilitas dari kation? Sama tidak nilai mobilitas dari kation dan anionnya? Beda, Bu. Nilai mobilitasnya dia berbeda ya. Mana yang lebih besar? Yang mobilitas kation atau mobilitas anion? Mobilitas dari anion ditandai dengan apa? Nilai mobilitas yang tinggi. Nilai mobilitasnya yang hampir 2 kali lipat ya, tidak sampai 2 kali lipat juga sih. Jadi misal kita ambil titik, jadi sinyal saya atau sinyal sampingnya yang tidak bagus. Nggak lurus. Saya kita tarik garis seperti ini. Jadi misalnya di 0,4. Kan nilainya jauh ya, hampir 2 kali lipat lah, memang kita katakan seperti itu untuk mobilitas dari anion maupun dari kation. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, berarti kan nilai bilangan angkutnya pasti akan berbeda ya antara anion dengan kation. Ya, dan pasti nilai bilangan angkut dari anion itu lebih besar dibandingkan dengan nilai bilangan angkut dari kation, karena nilai mobilitasnya, kemampuan ion-ion untuk bergeraknya itu dari Cl itu lebih besar dibandingkan dengan Na+. Nah, hal apa lagi coba yang saya ingin mendengar dari kalian? Kalau ini diplotkan terhadap konsentrasi pada suhu X, kalian membaca seperti apa ketika konsentrasinya diperbesar? Ketika konsentrasinya diperbesar, maka mobilitas anion ataupun kation menjadi turun. Betul ya, seperti itu. Baik pada kation ataupun pada anion, kalian melihat suatu fenomena yang tentunya ini berasal dari hasil eksperimen gitu ya, ataupun nanti akan dijelaskan dari teori-teori di mana hasil pendekatannya pasti itu harus mendekati dari data eksperimen. Nilai dari mobilitas anion maupun dari kation itu ketika konsentrasinya diperbesar, jadi ketika konsentrasinya semakin besar, kalian melihat bahwa nilai mobilitasnya itu, baik itu untuk anion, baik itu untuk kation, dia akan semakin kecil ya. So, menurut kalian kenapa nilai mobilitasnya jadi semakin kecil? Kebayangnya bagaimana kalau misalnya konsentrasinya semakin besar, berarti kan jarak dari
untuk setiap, misal kalau di sini ada NaCl dia akan menjadi Na plus dan Cl min. Kalau konsentrasinya besar, misal di sini kalian punya larutan, ini misalnya Na plus, ini Cl min, gitu ya. Kemudian di sini Na plus, Cl min, terus kalian punya lagi wadah, ini misalnya konsentrasinya 1 molar misal gitu ya, kalian tingkatkan konsentrasinya lagi misal menjadi 10 molar, berarti kan Na plus dengan Cl min itu kan jaraknya semakin berdekatan ya, artinya pergerakan dari Na dan Cl ini dia akan semakin mudah untuk bergerak atau semakin sulit untuk bergerak? Semakin sulit untuk bergerak. Itu alasan dari kenapa nilai dari mobilitas kation ataupun anion ketika konsentrasinya diperbesar, nilai mobilitasnya dia semakin turun. Itu bisa dijelaskan pula pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan pengetahuan bahwa hantaran molar itu adalah kappa dibagi dengan konsentrasi ya. Betul. Dimana hantaran molar ini artinya kalau kalian punya kappa per C, nilai hantaran molarnya akan semakin besar ketika nilai konsentrasinya semakin besar semakin kecil. Konsentrasinya semakin kecil ya. Artinya kalau hantaran molarnya itu dia besar, nilai konduktivitasnya dia akan semakin besar atau semakin kecil. Daya hantarnya akan semakin besar semakin kecil. Kalau C-nya kecil, maka hantaran molarnya itu dia akan semakin besar ya. Kalau hantaran molarnya besar, maka dia akan semakin, L-nya akan semakin besar ya, yang artinya nilai U-nya itu dia tinggi ya. Diperlihatkan pula pada grafik begini, gitu ya. Bisa ditangkap? Bisa? Bisa. Kebayang? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalian sudah belajar mengenai daya hantar? Apa sih sebetulnya manfaat dari kita menghitung daya hantar? Tentu ketika kalian belajar mengenai daya hantar, kalian akan mengetahui misal kalian punya suatu material besi, apakah bisa menghantarkan suatu alat listrik atau tidak. Kalian hitung, gitu ya, kalian lakukan perhitungan dapat mengenai daya hantarnya. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya dalam bentuk kalian di lab, misalnya hal yang lebih jauh lagi, itu penerapannya bagaimana? Yang pertama, pengukuran daya hantar itu dapat diterapkan ketika kita melakukan pertama proses titrasi konduktometri. Pada titrasi konduktometri ini, kapan digunakan pengukuran daya hantar? Nah, tidak semua gitu ya, titrasi itu bisa dilakukan pengukuran dengan daya hantar. Pengukuran daya hantar ini bisa dilakukan untuk beberapa hal, misalnya ya gitu. Seperti misalnya tentu saja harus yang sifatnya dia elektrolit. Nah, di sini saya contohkan misalnya jenis titrasi yang dapat dilakukan untuk ketika kita melakukan perhitungan daya hantar gitu ya, adalah pada titrasi asam basa kuat dan pada titrasi asam lemah oleh basa kuat. Contohnya titrasi asam kuat oleh basa kuat, asam kuat oleh basa kuat itu contohnya adalah HCl oleh NaOH. Contoh dari titrasi asam lemah oleh basa kuat contohnya adalah pada asam asetat oleh NaOH. Ya, pada grafik ABC itu memperlihatkan hasil perhitungan dari ketika volume sumbu X-nya itu adalah volume NaOH dan sumbu Y-nya itu adalah konduktivitas mol. Untuk titrasi HCl oleh NaOH dan DEF itu adalah titrasi asam asetat oleh NaOH ketika misalnya D ke E ke F volume dari NaOH-nya semakin banyak. Apa yang kalian lihat ketika kalian melihat ABC untuk HCl oleh NaOH dan oleh asam asetat oleh NaOH? Di sini kan asam kuat ya. Asam kuat, ini asam lemah, ini oleh basa kuat, ini oleh basa kuat. Perbedaannya itu kan pada jenis asamnya ya. Tetapi yang berbeda di antara jenis titrasi dari asamnya ini, yang membedakan apa? Kalau dari sini ABC itu kan HCl oleh NaOH.
DEF itu asam asetat oleh NaOH. Kalau kalian lihat yang A ke B, kemudian D ke E itu berbeda kan ya pada HCl dan NaOH. Kalau HCl asam kuat oleh basa kuat, trennya bagaimana dari A ke B ketika volume NaOH-nya dinaikkan? Ketika jumlah NaOH-nya Konduktivitasnya dinaikkan, turun. nilai konduktivitasnya dia semakin menurun ya. Kemudian dia naik lagi gitu ya. Kalau misalnya pada asam asetat oleh NaOH, trennya bagaimana dari D ke E? Terus naik. Terus naik. Nah, sekarang saya akan saya akan kaitkan dengan pembahasan yang tadi. Kenapa H3O+ itu atau H+ itu dia menjadi sangat berpengaruh terhadap mobilitas atau nilai mobilitasnya dia sangat tinggi. Karena hal ini, kalau kalian perhatikan, ingat kembali bahwa HCl itu dia kan H+ ditambah dengan Cl- ya. HCl itu kan berarti di dalam larutannya banyak sekali H+. Betul? Kalau misalnya pada CH3COOH, kan dia berkesetimbangan seperti ini. Ditambah dengan H+, jadi kan dibandingkan dengan HCl, jumlah H+-nya mana yang lebih banyak? Ini kan ya. Betul? Sehingga ketika misal kalian hitung kondisi pertama, kondisi konduktivitas dari HCl di sini misalnya awal misalnya di sini, kalau ada diperpanjang lagi misalnya di sini, dia akan memiliki nilai konduktivitas sebelum ditambahkan NaOH itu kan lebih besar gitu ya. Jadi diperpanjang misalnya konduktivitas dari CH3COOH misalnya dia di sini. Ini untuk HCl. Ini untuk CH3COOH. Sebelum ditambahkan apa-apa, dia sangat besar kan ya. Kemudian ketika ditambahkan dengan NaOH, apa yang terbayang oleh kalian ketika di sini HCl dititrasi, kalian tambahkan NaOH tadi buret ke dalam Erlenmeyer kalian yang berisi HCl. Posisi dari H+ ini dia kan banyak H gitu ya. Posisi dari H ini dia akan digantikan oleh kalau ada NaOH Na+ ditambah dengan OH- ya. Na ini akan menggantikan posisi dari H ya. Betul? Makanya nanti HCl ditambah dengan NaOH kan kalian menjadi apa? NaCl ditambah dengan H2O gitu kan ya. Karena apa? Posisi dari H-nya ini akan digantikan dengan Na, betul? Ketika posisi H ini digantikan oleh Na, kalian pahami kembali bahwa mobilitas H dibandingkan dengan mobilitas dari Na, mana yang lebih besar? Mobilitas yang H. Jadi ketika Na-nya itu menggantikan posisi H, kira-kira mobilitasnya kan dia semakin turun. Artinya kalau mobilitasnya dia semakin turun, nilai konduktivitasnya dia akan semakin turun atau semakin naik? Turun juga. Akan semakin turun, makanya kenapa di sini nilai konduktivitas molarnya dia semakin menurun. Hingga ada pada titik B, gitu ya, kita tambahkan terus NaOH, kalian tambahkan terus sampai pada titik B, kalian tambahkan lagi konsentrasi dari atau jumlah dari NaOH-nya, nilai konduktivitas molar itu dia semakin dia meningkat lagi, gitu ya. Fenomena apa yang terjadi pada titik B itu kita kenal sebagai titik ekivalen yang kalian dapatkan kalau kalian pakai indikatornya fenolftalin, dia mulai menjadi merah, pink gitu ya, pink seulas, itu kalian menemukan titik ekivalen. Jadi kalau misalnya kalian melakukan titrasi dengan menggunakan konduktometri gitu ya, ketika kalian menemukan suatu fenomena dia turun, terus dia mulai naik, nah bagian kalau kalian tarik garis seperti ini merupakan nilai titik ekivalennya dia. Nah, saya menjelaskan kenapa dari B ke C ini dia semakin naik. Kalau dari misalnya A ke B ini dia semakin turun dikarenakan posisi H ini digantikan oleh posisi Na, maka fenomena yang terjadi ketika B terus ditambahkan dengan NaOH dia kenapa semakin naik, itu adalah dikarenakan jumlah NaOH yang terus ditambahkan kan semakin banyak ya. Kita katakan di sini posisinya masih kelebihan asam kan ya. Pada daerah A sampai ke B ini kan masih kelebihan asam.
Di mana kelebihan asamnya dari A ke B ini kan dia semakin menurun. Pada titik B, jumlah asam dan basanya itu kan kita katakan secara sederhana itu kan sama ya. Titik B ini, maka kita katakan sebagai titik ekivalen. Ya, nah ketika kalian tambahkan terus basanya ke sini, maka di daerah B ke C ini dia akan kelebihan apa? Yang kalian temukan menjadi semakin merah itu, dia akan kelebihan basa. Kelebihan basa itu ditandai dengan OH min ya. Betul? Yep. Kelebihan OH min, kalian pahami kembali di mobilitas ion bahwa mobilitas ion dari OH min itu dia tinggi kan ya, sehingga itu alasan dari kenapa dari titik B ke titik C itu nilai konduktivitas molarnya dia akan semakin tinggi gitu ya. Tentu saja pada saat kalian melakukan perhitungan kalian tidak akan bisa menemukan oh ini ada titik ekivalen. Kalian menemukan titik ekivalen itu adalah ketika kalian sudah melakukan plotting terhadap grafik. Ya, nah fenomena yang sama yang dapat kalian jelaskan ketika kalian melihat titrasi dari asam lemah, misalnya asam asetat oleh basa kuat NaOH. Ya, kalau misalnya kalian perhatikan di sini CH3COOH dititrasi dengan menggunakan NaOH, tadi saya katakan CH3COOH itu kan dia menjadi CH3COO ditambah dengan H+. Posisi H+ ini dia akan digantikan oleh siapa pada CH3COOH? Tentu oleh Na ya, betul? Sehingga nanti kan kalau misalnya CH3COOH tambah dengan NaOH itu kan menjadi CH3COO Na ditambah dengan H2O. Ya, posisi H-nya itu diganti oleh Na. Nah, pertanyaannya, kenapa Na ini dia menggantikan H, tetapi nilai konduktivitasnya dia semakin naik? Kan tadi kalau pada asam kuat pada HCl H-nya digantikan oleh Na, konduktivitasnya dia semakin turun. Nah, kenapa menurut kalian kalau pada CH3COOH ini justru yang terjadi adalah nilai konduktivitasnya dia semakin justru malah naik bukan turun? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Yang pertama yang pasti harus saya jelaskan tentu ini adalah suatu fenomena alamiah gitu ya. Ini dia alami dan kita tidak bisa pungkiri. Kalau kita tadi berangkatnya dari teori mobilitas ion dari H3O+ lebih besar daripada Na, itu Na+. Tapi ternyata pada fenomena dari asam lemah ini ketika H+-nya itu digantikan dengan Na yang seharusnya secara misalnya teori kita katakan dia harusnya turun gitu ya, kita katakan dia turun misalnya kalian berharap seperti ini baru kemudian dia naik lagi, ternyata dia malah naik, itu dikarenakan pada CH3COOH ini dia kan berkesetimbangan. Dia pertama berkesetimbangan dan memang dia adalah suatu proses yang realnya seperti itu gitu ya, karena memang jumlah dari H+-nya itu tidak sebanyak dari HCl. Makanya ketika ditambahkan NaOH secara terus-menerus gitu ya, ada pengaruh dari OH- yang memang dia mobilitasnya sangat tinggi gitu. Jadi meskipun Na-nya sudah masuk dan menggantikan posisi H+ yang dia harusnya turun, tetapi karena mobilitas ion dari OH- itu dia yang tinggi, tetap nilai mobilitasnya tetap dia menjadi naik. Gitu ya. Itu adalah suatu fenomena yang real pada CH3COOH ketika dititrasi oleh suatu basa kuat seperti misalnya NaOH. Nah, fenomena seperti ini tidak bisa kalian generalisir untuk asam kuat, basa kuat, asam lemah oleh basa kuat yang lainnya. Fenomena ini
fenomena grafik seperti ini hanya ditemukan spesifik untuk HCl dan NaOH di titrasinya asam asetat oleh NaOH. Gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian menemukan misal H2SO4 oleh NaOH, grafiknya mungkin trennya tidak akan terlalu jauh misalnya ya. Karena dia masih H2SO4 oleh NaOH. Tetapi exactly tidak akan sama persis seperti ini. Mungkin dia sedikit apakah seperti ini lebih tajam gitu ya. Kita tidak tahu, kita harus melihat dari datanya. Kemudian kalau kalian punya misalnya HF dititrasi oleh NaOH, tidak selalu seperti ini, mungkin dia lebih landai gitu ya. Itu memang berangkatnya dari fakat. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah kalian bisa memahami bagaimana cara kerja dari pengukuran daya hantar itu dapat digunakan untuk menentukan titik ekivalen pada saat kalian melakukan titrasi, gitu ya. Titrasinya tentu saja karena kita melakukan pengukuran daya hantar disebutnya sebagai titrasi konduktometri, gitu ya. Bagaimana cara menentukan titik ekivalennya? Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika misalnya kalian menemukan pada asam kuat basa kuat misalnya HCl oleh NaOH, dari turun dia menjadi naik, berarti perpotongannya di sini dia adalah titik ekivalennya. Kemudian pada CH3ClOH dia naik, terus tiba-tiba dia naik lagi, ada cukup tajam, kalian tarik garis, akan ketemu adalah titik ekivalen. Begitu untuk titrasi konduktometri. Sebentar, saya selesaikan dulu sampai sini ya, baru nanti kita ke pertanyaan. Oke, untuk yang kedua adalah pada penentuan hasil kali kelarutan. Kalau yang tadi yang pertama, itu pada titrasi konduktometri, yang kedua adalah penentuan hasil kali kelarutan. Bagaimana nilai konduktivitas dapat digunakan untuk menentukan hasil kali kelarutan? Yang pertama, saya review dulu bahwa kalau hasil kali kelarutan itu kan adalah KSP ya, kalian kenalnya. Jadi kalau mau dapat KSP, berarti kan kalian harus tahu dulu nilai dari S-nya, kelarutannya. Sehingga kalau misalnya kalian mau menentukan hasil kali kelarutan dari AgCl, dari suatu garam yang sulit larut, misalnya garam yang sulit larut itu kan contohnya AgCl ya. Kalian mau menentukan hasil kelarutan dari AgCl pada di H2O, larutnya H2O, misalnya, berarti kan ada AgCl aqueous karena dia di dalam air. Nah, kalian bisa menentukan berapa nilai dari kelarutan dari AgCl-nya sendiri, AgCl solidnya itu, dan juga KSP dari AgCl, gitu ya, itu diperoleh dengan cara tadi AgCl dia ada di dalam larutan. Ya, AgCl dia dilarutkan dalam suatu pelarut. Karena dia garamnya sulit larut dalam H2O, misalnya kita katakan kita bisa menentukan kelarutannya itu atau konduktivitasnya itu kita bisa menentukan dari hasil AgCl yang ada di dalam aqueous itu dikurangi dengan hantaran molar dari AgCl aqueous dikurangi dengan hantaran molar dari suatu pelarut yang sudah diketahui hantaran molarnya. Dalam hal ini kita menggunakan air, berarti dikurangi dengan hantaran molar dari H2O, sehingga nanti kita akan mendapatkan hantaran molar dari AgCl yang solid. Nah, bagaimana nilai dari hantaran molar dari AgCl ini digunakan untuk menentukan KSP atau kalian menentukan S? Itu adalah kita mengasumsikan bahwa pada garam yang sulit larut itu, kalau misalnya garam yang sulit larut, berarti kan di dalam pelarut atau di dalam larutan kita punya wadah gitu ya. Kemudian kalian punya AgCl, di sini jumlah AgCl-nya banyak nggak? Kalau dia sulit larut, jumlah AgCl-nya padatannya akan banyak atau tidak kalau sulit larut di dalam pelarut? Banyak. Kalau AgCl-nya bakal banyak, kan sulit larut.
Kalau sulit larut, oh ya, maksudnya adalah Ag dan Cl-nya. Dia akan larutnya akan bagaimana jumlah Ag Cl-nya. Kalau misalnya NaCl kalian larutkan di dalam air, jumlah NaCl-nya akan banyak tidak di dalam air tersebut yang larutnya. Yang larut dalam airnya dikit, Bu. Sisanya NaCl banyak nggak? Kalian akan masukkan misalnya dalam Banyak yang volume terlarut. 100 ml NaCl, dia akan larutnya banyak kan? Kalian masukin misalnya 10 sendok, dia masih mungkin larut kan ya? Tapi kalau misalnya AgCl, kalian masukkan ke dalam air karena dia sulit larut, jumlah AgCl yang kalian masukkan di sini sampai dia larut itu kan dia sangat sedikit ya, kalau sulit larut. Jadi misalnya kalian tambahkan AgCl 0,001 gram, dia masih larut, kalian tambahkan jadi 0,02 gram yang jadi sulit larut, sudah tidak ada lagi yang larut, berarti kan kelarutannya dia sedikit ya. Betul nggak? Iya, Bu. Kalau misalnya kelarutannya sedikit, boleh tidak saya mengasumsikan menjadi kita mengasumsikan sebagai dia ada dalam kondisi pengenceran tak hingga. Artinya apa? AgCl di dalam air ini jumlahnya dia sangat sedikit. Pada pengenceran tak hingga juga kan kita mengasumsikan konsentrasinya sangat kecil ya, zat terlarutnya. Nah, di sini pun pada garam sulit larut kita mengasumsikan bahwa karena dia sulit larut, jumlah di dalamnya menjadi sangat kecil. Tertangkap tidak? Jadi, kalau misalnya kalian memiliki nilai, kalian sudah dapat nilai konduktivitas molar, sekali lagi kalau saya tuliskan seperti ini, K per C dengan lambda K per C, itu sama saja ya, maksudnya adalah hantaran molar. Itu kita bisa mengasumsikan seperti ini, hantaran molar pada pengenceran tak hingga untuk garam yang sulit larut, gitu ya. Karena apa? Karena di sini dia garamnya sulit larut, gitu ya. Jumlah dari zat terlarutnya AgCl yang larut di dalam struktur sangat sedikit, sehingga kita mengasumsikan bahwa jumlah zat terlarutnya menjadi sangat sedikit, sehingga C ini didapatkan konsentrasi bisa kita ganti dengan S kan kelarutannya, sehingga kalau kita menentukan S-nya bisa menjadi S sama dengan Kappa per hantaran molar pada pengenceran tak hingga. Sekali lagi menjadi pengenceran molar tak hingga ini dikarenakan kita menghitung garam yang sulit larut. Gitu ya, sehingga ketika kalian bisa mengetahui nilai dari hantaran molar untuk AgCl aqueous kalian ketahui, gitu ya, kemudian hantaran molar dari air kalian ketahui, nanti kalian akan mendapatkan hantaran molar dari AgCl. Kalian dapat hantaran molar dari AgCl, kapanya kalian ketahui, hantaran jenisnya, sehingga kalian dapat nilai S-nya. Nah, bagaimana cara menentukan KSP-nya sih? Dapat melakukan perhitungan dengan cara seperti ini kan? Ag plus ditambah dengan Cl nih. Di mana ini S kalian dapat dari perhitungan, di sini S, di sini S. Kalau AgCl berarti KSP-nya adalah S kuadrat ya. Betul? Dapat berapa? Kalau misalnya CaCl2 itu kan berarti menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl min, ini S, ini S, ini 2S, sehingga KSP-nya menjadi S 2S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. Gitu ya. Jadi syaratnya adalah kalian harus membuat larutan jenuh. Kalau di sini saya menuliskan kalian harus membuat larutan garam jenuh dalam pelarut air. Kenapa air? Karena hantaran molarnya itu hantaran jenis dari airnya kita sudah tahu. Kemudian kita harus harus mengetahui hantaran jenis dari pelarutnya. Ya, kemudian selisih dari hantaran larutan garam dalam suatu pelarut dikurangi dengan hantaran dari pelarutnya itu merupakan hantaran dari
dari hantaran molar dari garam yang akan kita ukur. Nah, dari hantaran garam yang kita ukur, kita tahu juga hantaran jenisnya, kita akan mendapatkan nilai konsentrasi yang tidak lain adalah solubility. Dan dari solubility, kalau kalian mau menentukan nilai KSP, kalian tulis dulu persamaannya itu dia bagaimana. AgCl, Ag+, Cl-, baru tentukan KSP-nya seperti yang kalian telah pelajari di kimia dasar. Kemudian yang ketiga itu adalah penentuan tetapan disosiasi. Penentuan tetapan disosiasi ini pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius, di mana tetapan disosiasi ini kita lambangkan dengan alfa. Ya, Arrhenius pada tahun 1887 itu mengemukakan bagaimana cara perhitungan dari alfa dengan cara menghubungkan hantaran molar terhadap hantaran molar pada pengenceran Tahingga. Ini secara sederhana bagaimana penurunan menentukan alfa dari hantaran molar pada pengenceran Tahingga. Di sini misalnya untuk asam lemah misalnya HA gitu ya. Pada HA ini kalau misalnya kalian perhatikan kan dia berkesetimbangan membentuk H+ dan OH-. Nah, K-nya itu kan kalau kita menentukan tetapannya itu kan K adalah produk dibagi dengan reaktan ya. Di mana produknya adalah H+ dan OH-, reaktannya adalah kita anggap sebagai HA. Jadi seperti ini. Nah, dari mana ini berasal? Ya, dari mana ini berasal? Kalian bisa ingat-ingat lagi di pertemuan sebelumnya mungkin ya. Dimana kalau kalian punya HA, H+ ditambah dengan OH-, misal kalian punya konsentrasi tertentu, misalnya C gitu ya, HA dengan konsentrasi tertentu, kemudian kalau misalnya dia asam lemah, berarti kan dia akan terdisosiasi sebesar misalnya alfa konsentrasi, kita katakan karena kita bicara mengenai disosiasi, sehingga di sini kalau koefisiennya karena HA, berarti kan koefisien stoikiometrisnya kan sama ya, 1, 1. Di sini HC, sini P alfa C, ini alfa C juga, sehingga pada keadaan kesetimbangan itu adalah C dikurangi dengan alfa C, ini adalah alfa C, ini adalah alfa C, sehingga bentuk ini dapat kita ganti ke dalam bentuk yang lain. Nah, ini kan alfa C, berarti kan alfa C kuadrat gitu ya. Kemudian HA-nya yang ini. Ya, ini dikeluarin aja C-nya, yang satu dikurangi dengan alfa. Ya, sama saja kan ya. Ini alfa C kuadrat, alfa kuadrat, C kuadrat sama saja. Gitu. Nah, di sini kalau diturunkan rumusnya, gitu ya, diturunkan rumusnya lagi, kalian sambungkan dengan hantaran molar, kemudian kalian sambungkan dengan kappa atau hantaran jenis gitu ya, itu kalian akan memperoleh suatu bentuk persamaan garis kalau kalian amati gitu ya. Ini adalah suatu bentuk persamaan garis di mana 1 per lambda molar atau hantaran molar itu adalah Y, kemudian yang ini kalau Y sama dengan MX ditambahkan dengan C, 1 per hantaran molar itu adalah Y, berarti M-nya yang mana? Ini kan C berarti ya. M-nya yang mana menurut kalian? C-nya yang mana? Ya, nilai M-nya yang mana menurut kalian? Keunggulannya tuh kalau analisis nama kita pakai set. Sudahnya ketinggalan. Dia kalau slide yang mana menurut kalian yang nilai dari X-nya dan yang mana yang merupakan nilai M-nya? Kalian harus mengetahui apa di sini. Ada yang tahu? X-nya adalah ini CA, kalian tahu dulu C dan A-nya. Kemudian jadi kalau misalnya kita akan mendapatkan suatu bentuk persamaan garis,
Berarti kan kalian harus punya sederet data ya, di mana sederet datanya itu artinya kalau seperti ini, kalian harus punya series data dari berbagai macam konsentrasi untuk suatu larutan dari kalian. Kemudian kalian tahu juga pasti ya hantaran molarnya untuk tentang konsentrasi tersebut. Kemudian kalian plotkan terhadap grafik di mana Y-nya adalah 1 per hantaran molar. Kemudian Y-nya itu adalah X-nya itu adalah CA gitu ya, konsentrasi dikalikan A-nya itu apa? Jadi tadi kalau keunggulan itu bisa punya 10. Terus waktu writing C dikalikan hantaran molar. Jadi nilai hantaran molar pada berbagai konsentrasi kalian plotkan gitu ya. Ini adalah 1 per hantaran molar berkali sampai hingga ini adalah C dikalikan dengan hantaran molar gitu ya. Nanti kalian akan mendapatkan persamaan garis di mana di sini nanti kalian akan dapatkan Y sama dengan MX plus C, di mana nanti kalian akan mendapatkan nilai M, di mana M-nya itu tidak lain adalah 1 per K kuadrat. Nah, kalian akan mendapatkan nilai ini, di mana ini adalah M-nya. Nah, dari sini kalian kan bisa menentukan nilai K-nya, dapat nilai K-nya dia berapa. Hantaran molar pada pengecualian hingganya kan kalian juga dapat. K-nya kalian dapat, masukkan ke sini. C-nya kan kalian tahu, ambil salah satu data saja. Kan tadi ada series data di sini di tabel misalnya. Series data, C-nya dia berapa, kemudian hantaran molarnya dia berapa. Bisa ambil data yang pertama, kalian masukkan nilai C-nya berapa, hantaran molarnya dia berapa. Nanti kalian akan dapat nilai derajat tetap. Kalian akan mendapatkan nilai tetapan disosiasi, lalu kalian pun bisa mendapatkan nilai alfanya dia berapa untuk menentukan derajat disosiasi. Itu pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius. Ya, jadi dilakukannya Arrhenius itu bisa dengan cara semakin baik ketika kalian memiliki banyak series dari data untuk hantaran molar pada konsentrasi yang bervariasi. Konsentrasinya bervariasi, maka kalian akan mendapatkan hantaran molarnya yang bervariasi juga. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Di tempat kalian hujan tidak? Baru aja berhenti. Berhenti ya. Di sini saya mendung terus sama geletik. Sampai di sini bisa, ini harusnya mungkin ke contoh soal ya. Tapi saya belum dapat contoh soal untuk series datanya. Kira-kira seperti itu untuk penerapan pengukuran daya hantar. Sampai di sini untuk jenis tiga jenis penerapan ada yang mau ditanyakan tidak? Yang ditanyakan? Mudah-mudahan pada diam, bukan kakak bingung ya. Bisa diterima? Eka, Rifki? Halo? Eka, Rifki? Andrean, mana? Pelajarin lagi. Apa yang masih belum dipahami? Agita, Beatrice, Raffi, Vera, Yayang, Zahra, Alvina. Alvina di sini benar kan? Alvina udah lama nggak dengar suaranya. Mudah-mudahan bisa ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba beberapa latihan. Saya ada beberapa latihan yang semoga kita bisa sampai untuk pembahasan di latihan. Ya, saya pun tidak akan membahas terlalu detail untuk keaktifan ion dalam suatu larutan, bahwa kalian pun sudah mengetahui untuk keaktifan ion dalam suatu larutan itu, kita tahu bahwa untuk menyatakan suatu bentuk, ya kayak gini, dalam suatu larutan itu, kita kan ketahui bahwa konsentrasi saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana pengaruh ion dalam suatu larutan. Ya, kalian tahu konsentrasi, tetapi ternyata ada pengaruh lain.
Dia mempengaruhi mobilitas ion gitu ya, kemudian mempengaruhi bilangan angkut dan lain-lain. Nah, suatu besaran yang hampir setara dengan konsentrasi tetapi yang dapat menjelaskan bagaimana pengaruh yang lain-lain seperti mobilitas ion, koefisien aktivitas dan lain-lain itu adalah dengan menggunakan suatu besaran yang namanya aktivitas. Di mana aktivitas ini dia didefinisikan sebagai hasil perkalian dari konsentrasi dan koefisien aktivitas. Bagaimana satuan untuk menyatakan aktivitas ataupun koefisien aktivitas itu tergantung dari konsentrasi yang kita gunakan. Sebelumnya, Pak Ijang pernah menyampaikan untuk konsentrasi ini kita bisa menggunakan molaritas, kita bisa menggunakan fraksi mol, kita bisa menggunakan molaritas dan lain-lain. Tergantung kita mau menggunakan apa. Dalam hal ini, saya menemukan suatu bentuk persamaan rumus untuk mendapatkan nilai potensial kimia, gitu ya. Nilai potensial kimia itu kan di awal sekali kalian mengetahui potensial kimia suatu larutan, gitu ya. Itu kan sama dengan potensial kimia untuk larut murni, dia kan ditambah dengan RT dan X kan ya, kalau misalnya dia non elektrolit. Tapi kalau misalnya dia potensial kimianya untuk larutan elektrolit gitu ya, maka kita kan ganti X-nya itu menjadi aktivitas, sehingga potensial kimia untuk suatu larutan itu sama dengan potensial kimia dalam keadaan murni ditambahkan dengan RT dan X-nya diganti. Kalau misalnya elektrolit ini untuk larutan elektrolit menjadi aktivitas, itu menjadi A, di mana potensial kimia suatu larutan itu adalah RT dan A itu tidak lain adalah C dikalikan dengan koefisien aktivitas. Ya, kalau kita berbicara mengenai kation, Anda bisa menuliskan menjadi potensial kimia kation itu sama dengan potensial kimia suatu dalam keadaan murni. Kalau ini dalam keadaan standar gitu ya, pengukurannya berarti itu sama dengan RT dan C. Dikalikan dengan koefisien aktivitas dari kation. Kalau kalian menyatakan untuk bentuk dari anion, berarti potensial kimianya itu untuk anion adalah potensial kimia larut murni ditambahkan dengan RT dan C dikalikan dengan koefisien aktivitas dari anion. Nah, untuk menentukan dari potensial kimia totalnya, karena ini merupakan kation dan anion, totalnya itu berapa? Tentu dia adalah penjumlahan dari potensial kimia kation dan juga potensial kimia dari anion. Sehingga kalau kalian lakukan penjumlahan ini, dijumlahkan, akan mendapatkan seperti ini. Gitu ya. Ini kalau misalnya kalian turunkan lagi, gitu ya, bisa kalian sederhanakan, di mana bentuk C-nya itu adalah bentuk molalitas, bisa juga nanti kalau kalian katakan dalam bentuk yang lain, gitu ya, fraksimal juga boleh, gitu ya. Ini biasa digunakan dalam bentuk molalitas, itu kalian bisa melakukan penyederhanaan, di mana potensial kimia totalnya itu adalah ini digabungkan oleh kalian. Kalau digabungkan menjadi bagaimana? Potensial plus konsepnya plus standar, kalau dinyatakan dalam bentuk keadaan standar anion ditambahkan dengan ini, kalau bentuk nyalon kan bisa jadi pangkat ya, boleh tidak saya tuliskan seperti ini dan kemudian di sini N plus ditambahkan dengan menjadi N-min, ya di sini adalah plus plus
Oke, sorry ini ada salah ya. Ya, jadi pangkat ya harusnya. Oke, nah ini tuh kalau misalnya kalian jabarkan lagi, ini kan yang untuk nu plus, ini untuk nu min ya, betul? Betul? Ini kan begini, ya, dua saja. Gini kan ya, atau kalau kalian susun ulang lagi, ini kan potensial kimianya adalah nu plus, ini apa? Potensial kimia dalam keadaan standar untuk kation, ditambahkan dengan min, potensial standar untuk anion standar, ditambahkan dengan, ini kalian bisa gabungkan untuk yang anion, untuk yang molaritas, konsentrasi, dan yang untuk koefisien aktivitas. Jadi misalnya ini jadi M plus, kalian gabungkan dengan M min, ini untuk nu plus, ini untuk nu min. Ini kan berarti seperti ini, bisa kalian tuliskan seperti ini. Ya, betul? Ini susah saya ngerti. Inilah ya pokoknya kalian bisa mengetahui. Di mana kalau misalnya kita melakukan perhitungan di laboratorium, itu kita tidak bisa melakukan perhitungan untuk koefisien aktivitas kation kalian dapatkan, kalian dapat koefisien aktivitas untuk anion, itu tidak bisa kalian lakukan seperti itu. Jadi bagaimana cara kalian menentukannya adalah harus dengan cara ini tuh diganti, data yang kalian ukur adalah dalam bentuk rata-ratanya. Jadi untuk kation maupun untuk anion rata-ratanya. Nah, di sini dituliskan seperti ini. Gitu. Jadi kalau disederhanakan lagi, ini bisa diganti dengan bentuk rata-rata dari koefisien aktivitas. Ya, lebih lanjut lagi, intinya seperti itu untuk keaktifan. Kalian akan mendapatkan suatu bentuk rumusan seperti ini, yang intinya adalah kalian tidak akan menambahkan bentuk untuk pengukuran nilai koefisien aktivitas kation ataupun untuk anion. Gitu ya. Juga selain untuk koefisien aktivitas, nilai aktivitas pun Anda tidak bisa mendapatkan aktivitas dari kation ataupun dari anion. Dapatnya dari mana? Dari rata-rata. Gitu ya. Contohnya, coba ya, bagaimana cara menentukan kok seperti ini ya bentuknya gitu. Misal kalian punya larutan, saya ganti tinta dulu. Kalian punya larutan CaCl2. Oh, coba. Koefisien aktivitas rata-ratanya bisa kalian tuliskan seperti apa? Kalau CaCl2 itu Ca2 plus ditambah Cl min, gini kan? Ya, betul? Betul, Ibu. Berarti kalau misalnya kalian mau menyatakan dalam bentuk koefisien aktivitas rata-rata, itu bagaimana kalau rumusannya di sini? Totalnya ini ada berapa? 3 kan ya? 2 ditambahkan 1. 3 kan ya? Iya, Ibu. Betul? Ya, betul enggak? Ya, 21. Saya ulangi lagi. Atau di slide yang baru supaya bisa untuk slide tadi. Oke, misal kalian punya, ini masih kelihatan tidak dalam slide-nya? Misal kalian punya CaCl2. CaCl2 itu kan berarti dia menjadi Ca2 plus ditambah Cl2Cl min ya. Tadi dikatakan bahwa koefisien aktivitas rata-rata itu adalah seperti ini, betul? Ini ya? Ini? Betul? Iya, Ibu. Ini? Nah, sekarang kalau misalnya kita punya seperti ini, nu ini teh apa sih sekali lagi? Nu ini teh apa? Nu plus, nu min.
koefisien stoikiometris. Dimana kalau misalnya di sini kita mendapatkan 2 plus dan min itu adalah untuk Z plus, Z min. Di sini kan 1, ini kan 2. 1 dan 2 itu adalah koefisien stoikiometris untuk V plus, nu plus, dan nu min. Sehingga di sini kalau misalnya di sini adalah nu total, maka koefisien aktivitas rata-ratanya itu adalah nu total itu adalah nu plus ditambah dengan nu min. Berarti di sini nu-nya itu adalah 1 ditambahkan dengan 2. Sehingga di sini koefisien aktivitas rata-rata untuk totalnya koefisien stoikiometrisnya adalah 3. Sehingga koefisien aktivitas untuk dari kation itu nu-nya berapa? Kation ada berapa? Koefisien aktivitasnya 1 kan ya? Terus di sini adalah 2 ya, sehingga tidak lain kalian bisa mengatakan koefisien aktivitas untuk kationnya 1/3, 2/3 itu ya. Oke, jadi ini bisa kalian coba lakukan untuk yang lain. Sama untuk aktivitas juga seperti itu ya. Jadi kalian jabarkan dulu, kalau misalnya perlu dijabarkan, kalau sudah bisa menerawang, kalian bisa terawang untuk setiap jenis larutan elektroliknya. Oke, untuk teori Debye-Hackel juga sama penurunan rumus, di mana teori Debye-Hackel ini digunakan untuk suatu cara juga untuk menentukan bagaimana kita menghitung koefisien aktivitas suatu ion, di mana teori Debye-Hackel ini dia melakukan suatu bentuk pendekatan pada tahun 1923, di mana Debye-Hackel ini melakukan beberapa asumsi. Yang pertama, asumsinya adalah bahwa anion ataupun kationnya itu dia merupakan suatu bola keras atau suatu bola kejal gitu ya, dengan kita mengasumsikannya tentu saja untuk setiap kation dan anion itu kalau tidak sama pasti ukurannya akan berbeda. Tapi di sini teori Debye-Hackel ini menganggap bahwa ukurannya itu sama, diameternya itu sama, kemudian larutannya bersifat ideal. Kalau bersifat ideal artinya apa? Interaksinya sama ya antara kation dengan anion gitu ya. Kemudian kalaupun misalnya interaksi, di sini satu lagi yang harus dicatatkan, dia menganggap bahwa pengencerannya itu tak hingga. Nah, karena dia bersifat ideal dan mengasumsikan bahwa pengencerannya itu tak hingga, artinya itu kan jarak antar partikelnya menjadi sangat jauh. Sehingga yang tadinya itu kita menganggap bahwa ideal masih tetap ada interaksi, gitu ya, kalau kan tidak bisa dipungkiri ada interaksi, tetapi karena dianggap pengencerannya itu tak hingga, sehingga jarak antar partikelnya dia menjadi jauh, sehingga antar partikel atau antara kation dan anion itu menjadi sangat jauh. Karena sangat jauh itu akibatnya apa? Interaksinya menjadi sangat lemah. Ya, beda kalau misalnya kalian tidak mengasumsikan pengencerannya tak hingga. Kalau pengenceran tak hingga kita menjadi sangat jauh, sehingga antar aksinya itu menjadi tidak ada. Ya, dalam menggunakan distribusi Boltzmann. Bagaimana teori Debye-Hackel itu dia menurunkan suatu bentuk persamaan untuk menentukan koefisien aktivitas. Dasarnya itu adalah dari perubahan energi bebas Gibbs, yang dimana tidak lain perubahan energi bebas Gibbs itu diperoleh dengan cara selisih dari energi bebas Gibbs dikurangi dengan energi bebas Gibbs ideal, gitu ya. Kalau secara langsung persamaan Debye-Hackel ini kita akan memperoleh nilai dari koefisien aktivitas untuk kation dan anion seperti ini. Ya, ini hasil dari penurunan rumus untuk Debye-Hackel, di mana ada beberapa suatu konstanta di sini, yaitu terutama untuk A, B, dan satu lagi itu adalah IM. Ya, ini adalah IM, di mana nilai untuk A adalah ini, B adalah ini, IM adalah seperti ini. Dan untuk IM ini kalian perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu, di mana Z sekali lagi Z itu adalah suatu muatan yang tergantung dari kation dan juga anion. Dan M itu kalau sudah dinyatakan dalam bentuk ini adalah juga bentuk molalitas. Begitu ya. Ini saya pun sebetulnya tidak hafal ya kalau seperti ini persamaan Debye
Hackle ini dia dapat rumusnya seperti apa? Biasanya kalau nanti kalian menemukan di di olimpiade kalian akan menemukan suatu bentuk persamaan dari Debye-Hackle, bisa di depan atau di belakang. Nah, bentuk lain dari persamaan Debye-Hackle ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Lebih lanjut diturunkan seperti ini, di mana kalau misalnya kita menggunakan pelarutnya air, ini juga lebih spesifik lagi, pelarutnya air dan suhu 298 Kelvin, kita akan menemukan nilai persamaan Debye-Hackle. Kalau tadi dalam bentuk Ln, ini dinyatakan dalam bentuk logaritma. Koefisien aktivitas rata-ratanya adalah seperti ini. Z adalah untuk muatan, kemudian M itu adalah untuk menentukan tadi yang ini. Dia adalah suatu konstanta yang tergantung dari muatan dan juga molaritasnya dia misalnya, dan MO ini adalah suatu molaritas atau 1 mol per kilogram. 1 mol per kilogram. Jadi nanti akan habis satuannya ya. Gitu. Nanti kan di sini IM itu kan ZMJ, di mana MJ itu adalah mol per kilogram kan ya. Nanti mol per kilogram sudah akan menjadi habis, sehingga kalian akan mendapatkan nilai koefisien aktivitasnya berapa. Nah, persamaan ini dikenal dengan persamaan Debye-Hackle limiting law. Kenapa dikatakan Debye-Hackle limiting law? Itu dikarenakan yang tadi batasan-batasan yang digunakan pada penurunan yang diturunkan oleh Debye-Hackle. Pertama diasumsikan sebagai bola keras, lalu akan bersifat ideal, pelancaran hingga, dan menggunakan distribusi semua kira-kira seperti itu. Jadi batas saya berapa persen? Oke. Nah, bagaimana perhitungan Debye-Hackle ini dia membandingkan dengan hasil data eksperimen? Ini dibandingkan, kalau kalian perhatikan dari grafik di sini, itu ada data hasil eksperimen dan ada data hasil perhitungan Debye-Hackle. Nah, kalau misalnya garis putus-putus, kalian perhatikan garis putus-putus itu adalah hasil eksperimen. Ini hasil eksperimen garis putus-putus. Perhitungan Debye-Hackle itu yang garis tegas, yang tidak putus-putus. Itu kalian bisa melihat untuk beberapa jenis elektrolit, di mana sumbu X-nya itu adalah M, dan sumbu Y-nya itu adalah logaritma dari koefisien aktivitas. Nah, kalau kalian perhatikan di antara elektrolit ini, antara KCl, BaCl2, dan ZnSO4, yang membedakan di antara ketiga dari larutan elektrolit ini apa? Ada KCl, ada BaCl2, ada ZnSO4. Yang membedakan di antara ketiga elektrolit ini apa ya? Coba diperhatikan lagi bahwa untuk Debye-Hackle ini dia sangat memperhatikan nilai dari Z plus dan Z min atau muatan dari kation dan juga anion. Di sini KCl, BaCl2, dan ZnSO4 yang membedakan di antara keduanya apa? KCl itu kan K plus ditambah dengan Cl min. BaCl2 itu kan Ba2 plus ditambah 2 Cl min. Ya. Kemudian ZnSO4, Zn2 plus ditambah SO4 2 min. Sekarang saya tanya Z untuk KCl. Z untuk KCl itu Z plusnya berapa? Z minnya berapa? 1 kan ya? Tuh. Kalau BaCl2 Z-nya berapa? Ini 2, ini 1 kan ya? Kalau ini Z totalnya ini 2, ini 2 gitu. Atau kalau kita tuliskan, kalau misalnya di sini tulisan Z plus, kemudian ini itu seperti kali ya, tapi mutlak karena kita tidak melihat negatif dan positifnya. Jadi kita nggak ngambil ini positif 2, tidak ngambil negatif 1, jadi langsung mutlaknya saja sehingga dapat Z totalnya. Ini Z totalnya kan menjadi 1, Z totalnya ini kan menjadi 2 ya. Ini Z totalnya menjadi 4 kan ya. Yang membedakan di antara ketiganya itu adalah Z-nya kan ya. Nah, kalau kalian perhatikan di antara ketiga larutan elektrolit ini, kecenderungannya bagaimana nilai dari koefisien aktivitasnya dibandingkan dengan IM. Semakin besar nilai Z, nilai koefisien logaritma dari koefisien aktivitasnya seperti apa? Semakin kecil ya? Nilai logaritmanya, betul? Yang pertama,
Yang bisa kalian tarik kesimpulannya adalah itu. Kemudian kalau kalian bandingkan nilai D by HKL dari KCL sampai dengan ZNSO4, yang semakin mendekati yang mana? Dari hasil perhitungan D by HKL kan yang putus-putus, yang garis tegas itu adalah yang hasil eksperimen. Yang semakin dekat paling fit itu kira-kira yang mana ya hasilnya? Yang paling fit antara yang garis tegas dengan garis putus-putus yang mana ya? KCL. Yang KCL ya, semakin ke bawah itu kan semakin tidak beraturan ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ya kan fit banget ya sama BACL2 nggak terlalu jauh sih sebetulnya. Tetapi ketika kalian lihat ZNSO4, dari tiga fenomena ini, semakin besar nilai Z-nya itu, semakin relatif lebih jauh kan ya keteraturan dari nilai hasil perhitungan D by HKL dibandingkan dengan data nilai eksperimennya. Yang kedua itu yang bisa kalian simpulkan dari hasil perhitungan D by HKL. Kemudian yang ketiga, apalagi yang bisa kalian simpulkan ketika nilai IM-nya semakin besar, nilai perhitungan D by HKL-nya dibandingkan dengan eksperimen semakin mendekati atau semakin menjauh? Nah, kalau misalnya nilai IM itu kan hubungannya dengan konsentrasi ya. Saya balik lagi. IM itu kan berhubungan dengan molalitas ya. Artinya kalau molalitasnya semakin besar, ini kan sini konsentrasi. Ini IM itu bukan hanya konsentrasi ya, tapi ada faktor dari Z-nya yang tadi ya. Saya sederhana saja, konsentrasinya kan semakin besar, I-nya semakin besar. Nah,